Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Ayu Rahmawati dari kelas Ekonomi Syariah D dengan NIM 4011802125. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel, yaitu yang pertama yaitu FV atau future value. FV adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada masa yang akan datang dengan rumus sebagai berikut. FV sama dengan FV buka kurung rate, N per, PMT, PF, tipe, lalu tutup kurung, di mana rate itu adalah suku bunga per periode, sedangkan N per itu jumlah periode. Untuk PMT sendiri yaitu nilai angsuran tetapnya. Lalu untuk fungsi PF sama tipe yaitu ini tuh bersifat opsional, artinya bisa dipakai atau bisa dilewati jika tidak dibutuhkan. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal. Yeni memiliki uang sebesar 1 juta disimpan di dalam bank dengan bunga per tahunnya itu sebesar 5%, dan selama 5 tahun berapa total tabungan atau uang Yeni setelah 5 tahun, yaitu kita bisa mencarinya dengan rumus sama dengan FV buka kurung B1, B2, B4, B5 lalu tutup kurung. Maka akan diketahui berapa jumlah uang yang Yeni dapatkan setelah 5 tahun. Untuk berikutnya yaitu present value. Present value yaitu besarnya jumlah nilai uang pada awal periode atas dasar tingkat tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima dalam beberapa periode yang akan datang. Dengan rumusan kita bisa mencarinya dengan rumusan sebagai berikut. PF sama dengan PF buka kurung rate, N per, PMT, PF, tipe, lalu tutup kurung, di mana rate itu suku bunga per periode, sedangkan N per sendiri yaitu jumlah periode, PMT yaitu nilai angsuran tetap. Untuk contohnya yaitu Yeni mendepositokan uangnya di bank setiap tahun sebesar 3 juta dengan bunga sebesar 10% per tahun. Selama 3 tahun ia berharap uangnya itu menjadi 12 juta. Maka berapa jumlah saldo yang harus ada di rekening Yeni? Maka kita bisa mencarinya dengan cara menggunakan rumus sama dengan PF buka kurung B1, B2, kurangi B4 lalu tutup kurung, maka kita dapat mengetahui berapa jumlah saldo yang harus ada di rekening Yeni. Untuk selanjutnya yaitu PMT atau Periodic Payment for an Annuity, yaitu PMT adalah fungsi Excel yang digunakan untuk membayar angsuran secara tetap setiap periodenya.
PMT itu dapat dicari dengan rumus sebagai berikut, yaitu sama dengan PMT buka kurung rate, N per, PF, FV, tipe, lalu tutup kurung. Mari kita langsung ke contoh soal saja. Yeni membeli HP Oppo seharga 3 juta secara kredit dengan bunga 5% per tahun dan dicicil selama 1 tahun dengan angsuran tetap setiap bulannya. Berapa PMT yang harus dibayarkan Yeni? Yaitu kita dapat mencarinya dengan rumusan seperti berikut ini, sama dengan PMT buka kurung B2, B3, kurangi B1 tutup kurung. Maka akan diketahui PMT yang Yeni dapat yaitu sebesar itu tadi. Lalu yang selanjutnya yaitu IPMT dan PPMT. Formula PMT adalah untuk mencari nilai angsuran tetap. Dalam pengembangannya terbagi menjadi 2, yaitu PMT bunga yang pertama yaitu PMT atau bunga angsuran. Kita dapat mencarinya dengan rumus sebagai berikut ini, sama dengan IPMT buka kurung rate, per, N per, PV, FV, tipe. Dengan contoh soal sebagai berikut ini. Yeni membeli HP Oppo seharga 4 juta secara kredit dengan bunga 5% per tahun, dicicil selama 2 tahun dengan angsuran tetap. Berapa besar bunga dan angsuran pokok pada tahun pertama? Yaitu kita bisa mencarinya dengan cara sebagai berikut ini. PF PMT sama dengan PIPMT buka kurung B2, di mana B2 itu bunga yang harus dibayarkan Yeni kepada tokonya. Lalu B4 dengan periode 1 tahun, B3 di mana lama angsurannya itu selama 2 tahun, B1 di mana B1 itu harga HP Oppo yang dibeli Yeni yaitu sebesar 4 juta. Maka pada tahun pertama besar bunga dan angsuran pokoknya itu sebesar Rp200.000. Lalu yang selanjutnya yaitu PPMT. PPMT itu yaitu angsuran pokok, di mana kita dapat mencarinya dengan rumusan sebagai berikut ini, sama dengan PPMT buka kurung rate, per, N per, PV, FV, tipe, lalu kita tutup kurung.
dengan contoh sebagai berikut. Yeni membeli HP Samsung dengan harga 4 juta secara kredit dengan bunga 5% per tahun dan dicicil selama 2 tahun secara tetap. Berapa angsuran dan bunga pada tahun kedua? Yaitu kita dapat mencarinya dengan rumusan sama dengan PPMT buka kurung B2, B4, B3, kurangi B1 lalu tutup kurung. Maka angsuran pada tahun kedua akan diketahui. Yang selanjutnya yaitu NPER atau jumlah periode. NPER adalah jumlah periode dari suatu pinjaman atau investasi terhadap nilai suatu aset. Kita dapat mencari NPER dengan rumusan sebagai berikut. Sama dengan NPER buka kurung rate, kurangi PMT, PF, FV atau tipe lalu tutup kurung. Contohnya yaitu Yeni membeli laptop seharga 5 juta secara kredit dengan bunga 10% per tahun. Yeni membayar angsuran secara tetap sebesar Rp1.577.354. Berapa tahun Yeni dapat melunasi laptop tersebut? Maka kita dapat mencarinya dengan rumus sebagai berikut. Sama dengan NPER buka kurung B2, kurangi B3, B1 tutup kurung. Maka akan diketahui seberapa lama Yeni dapat melunasi laptop tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.